Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hidayah, mahasiswa PPG Prajabatan, gelombang 2 Universitas Pancasakti Tegal. Pada video ini saya akan membahas kesimpulan materi dan juga refleksi setelah saya mempelajari topik 1, Filosofi Pendidikan di Indonesia, mengenai perjalanan pendidikan nasional, tugas koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai sosok bapak pendidikan karena peran dan jasanya dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Beliau dijadikan sebagai kiblat seorang guru, sebagai sosok yang diteladani. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya seorang murid atau peserta didik. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Namun, pada saat itu tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan saat itu didasarkan pada golongan penduduk, kelas sosial atau keturunan, ataupun golongan kebangsaan yang berlaku. Proses pembelajaran pada saat itu hanya sebatas menulis, membaca, dan menghitung, dan hanya untuk mendidik calon pegawai serta mendukung usaha dagang oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada pendidikan di Indonesia, maka para tokoh pejuang pendidikan di Indonesia tidak tinggal diam. Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu tokoh yang berperan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 3 Juli tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Taman Siswa menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan dalam pendidikan. Praktek pendidikan selepas penjajahan atau setelah kemerdekaan lebih menekankan pada pengembangan jiwa patriotisme pada peserta didik. Pembelajaran pada masa itu masih terpusat pada guru. Pembelajarannya hanya fokus pada buku saja, orientasi peserta didik hanya pada nilai rapot di atas rata-rata. Kemudian fokus pada standar kompetensi umum dan masih keterbatasannya kompetensi pedagogik pada pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek kehidupan. Melalui pendidikan, manusia dididik agar memiliki otonomi berpikir dalam mengambil keputusan, martabat, serta mentalitas demokratis. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut diadaptasi dan diimplementasikan pada kurikulum pada saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik 1 tentang perjalanan pendidikan nasional, saya menjadi paham mengenai sejarah dan perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum merdeka hingga setelah merdeka, serta mengetahui tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diadaptasi dan diimplementasikan di pendidikan Indonesia. Ketika saya menjadi guru, saya akan menuntun peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki, serta memajukan perkembangan budi pekerti, akhlak yang baik, serta mengajar dengan model dan metode pembelajaran yang menarik serta menyenangkan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.